Lalu seberapa pentingkah retret ini bagi kepala daerah? Kami akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Monika Kumalasari, merupakan pakar gestur dan mikro ekspresi yang sudah hadir di studio TV One. Cantik sekali Mbak Monika. Halo, selamat petang. Mbak Monika, sebenarnya kalau kita membahas seberapa penting sebenarnya untuk mengikuti retret ini? Ya, jadi ini adalah merupakan varian baru ketika ada di pemerintahan yang sekarang, gitu ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan menteri ya yang pasca ikut retret ya, beliau mengatakan bahwa ini penting sekali untuk berkonsolidasi karena kalau waktu itu ya para menteri juga tidak saling mengenal gitu ya, apalagi banyak yang baru apalagi banyak yang baru begitu, dan kemudian juga ada kesamaptaan gitu ya, terus kemudian ada narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, ini adalah merupakan suatu dinamika atau upaya untuk menghadirkan jiwa membangun capacity building begitu ya. Jadi kalau kita lihat ketika diawali dengan di level para menteri, dan kemudian beberapa kementerian pun sudah mengadakan untuk para pejabat-pejabatnya. Jadi memang di cascade down begitu Mbak, gitu ya. Jadi yang kami pernah lakukan juga adalah untuk Kementerian Lingkungan Hidup ya, BPLH itu juga pernah. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang ini kepala daerah penting atau tidak sih, gitu ya. Nah, ini upaya yang dilakukan ini adalah memang ketika ini, kalau kita di dalam korporasi kita mengatakan ini kick off begitu ya. Jadi ini kalau mengatakan apakah ini penting ataukah merupakan suatu seremonial gitu. Ini bukan merupakan seremonial karena kita juga terlepas dari berapapun anggarannya begitu ya, tapi ini adalah bagian tersendiri begitu. Tetapi koordinasi terus kemudian membangun kesamaptaan dan sebagainya, ini memang perlu sekali untuk dilakukan untuk para pemimpin. Dampak positif ke depannya untuk kinerja mereka sebagai kepala daerah? Kedisiplinan. Terus kemudian juga pemahaman mengenai konteks atau visi misi ke depannya begitu ya. Mereka ketika dikumpulkan di dalam suatu event atau suatu ajang yang sama, maka mereka juga akan saling ada kerjasama bipartit, tripartit dan sebagainya, itu yang juga difasilitasi di sana begitu. Apa sih sebenarnya yang ingin dibangun secara digaris besari ya dalam adanya program retret ini? Ya, nah jadi adanya suatu kesamaan ketika mereka pun juga saling mengenal satu sama lain begitu. Terus kemudian juga ini diisi dengan kecuali kesamaptaan dan juga materi-materi yang ada 40 pemateri di sana, begitu ya. Nah ini tentunya yang ingin dibangun adalah suatu kerjasama yang berbeda sekarang ini, karena kalau tidak dilakukan hal seperti ini maka tidak ada momen untuk kemudian menyatukan kepala lagi daerah gitu ya. ini. Kalau kita berbicara mengenai atribut seragam yang dikenakan, ada tidak makna-makna khusus yang sebenarnya ingin disampaikan juga? Ya. Ini memang ada teorinya Mbak, gitu ya. Jadi gini, hal yang paling simpel sederhana adalah ketika kita di sekolah menengah dulu kita tes di laboratorium praktek biologi misalnya ya, ketika kita membedah hewan gitu, maka kita mengenakan jaket ya seperti seorang saintis gitu. Nah, itu kita akan merasakan suatu perasaan yang berbeda begitu. Nah, hal yang demikian juga ketika mereka menggunakan pakaian loreng ya, dan beberapa pakaian-pakaian yang berbeda dari pakaian kedinasan mereka biasanya begitu ya. Jadi ini adalah membangun koneksi antara emosi mereka dan juga apa yang ingin dibangun. Apa yang digunakan ini secara visual itu akan memberikan dampak yang paling cepat, memberikan dampak adalah melalui apa yang digunakan oleh seseorang. Seberapa lekat atribut ataupun yang kita kenakan begitu ya, seragam dengan emosi yang terbangun, boundingnya di sana mereka itu? Jadi seberapa ini efektif begitu ya. Tetapi ketika seseorang mengenakan pakaian yang berbeda begitu ya, ini maka ada koneksi antara rasa dia dengan koneksi neuropath mereka ya, dan ini kemudian akan menjadi suatu anchor ya. Jadi ketika mereka memulai suatu pekerjaan ini ya, tugas ini adalah suatu anchoring bahwa mereka akan dengan mudah untuk mengakses pengalaman-pengalaman yang didapat ketika mengikuti retret begitu. Artinya secara keseluruhan sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan kedisiplinan, bondingnya mereka ya. Tapi Mbak Monika, ini
kalau kita lihat ya, ini kan juga ada sinergitas antara pusat dengan daerah. Apa yang ingin ditekankan? Apakah ada suatu hal yang krusial memang sinkronisasi atau jangan-jangan ini merupakan langkah supaya tidak terjadi disharmonisasi? Jadi pertanyaannya adalah apakah ini langkah untuk disharmonisasi atau menjadi lebih harmonisasi? Tetapi pertemuan secara offline mereka ya, ini akan menimbulkan suatu jalinan di mana ada konektivitas yang terbangun gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini antara pusat dengan daerah begitu, nah ini adalah koneksi yang terbangun pada saat ini. Bagaimana kalau tidak, maka tidak akan ada momen ini lagi begitu. Kalau kita lihat memang apa yang sudah begitu ya, kan kadang-kadang adalah tidak kesepahaman ya antara pusat dengan daerah. Tapi dengan adanya bonding satu sama lain, artinya komunikasi akan jauh lebih terjalin, menghindari hal-hal yang tadinya mungkin benturannya besar menjadi minim gitu. Pertemuan itu akan membangun koneksi bawah sadar gitu. Jadi kalau secara sadarnya kadang-kadang mereka menemukan ada sesuatu yang tidak harmoni, tetapi ketika di dalam pertemuan ini ya maka menjadikan sesuatu yang berbeda begitu. Kalau kan ini banyak juga yang baru-baru ya, Betul. mungkin kan pengalamannya belum ada. Nah ini kan juga diberikan materinya. Nah artinya dalam faktor ini sebenarnya mereka juga diberikan pembekalan terlebih dahulu ya sebelum menjalani sebagai kepala daerah. Tapi seberapa efektifnya ya ketika mereka diberikan teori tapi belum pernah ke lapangan juga nih Mbak Monika. Oke, kalau kita lihat dari program ini kan harusnya program sebulan yang dipadatkan menjadi 8 hari gitu ya. Terus kalau kita lihat lagi adalah bukan hanya pembekalan di dalam kelas gitu ya, pemateri-pemateri itu, tetapi juga ada olah fisik juga seperti itu. Nah, maka adanya integritas antara pembelajaran secara kognitif dengan sesuatu yang mereka lakukan gitu ya. Ini memang cara paling cepat walaupun tidak ideal begitu ya. Untuk kemudian tadi kalau dengan beragam perbedaan-perbedaan mereka yang tidak memiliki pengalaman bahkan pendidikan dan sebagainya begitu ya. Ini cara yang sudah lebih baik gitu, tetapi memang belum ideal gitu. Belum idealnya dalam komunikasi atau seperti apa kalau Mbak Monika melihat? Jadi kalau kita lihat di sini kita juga belum tahu apakah memang ada mapping dulu terhadap para peserta ini. Jadi ya artinya ketika ingin memulai suatu program gitu ya, apakah mereka berada di start yang sama gitu ya? Kadang-kadang kan berbeda gitu kemampuan kapasitasnya. Nah itu yang kita belum dapatkan informasinya juga begitu ya. Tapi sudah merupakan sesuatu yang lebih baik. Walaupun mungkin belum ideal. Gitu. Artinya tapi lebih banyak positifnya begitu. Lebih banyak positifnya. Karena ini juga tidak dilakukan dengan sesuatu yang hedonisme kita mengatakan seperti itu ya. Ini berbeda begitu. Jadi pembinaan seperti ini memang penting untuk dilakukan dalam sebagai kick off dari suatu hal yang baru. Mantap, suatu kick off ya. Terima kasih Mbak Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikro ekspresi yang sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight mengenai retret ini. Terima kasih Mbak Monika. Pemirsa, penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK dinilai memperburuk hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hadir akan kami bahas dialognya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.